نبي الهدى لا تنسني من شفاعتك يا رسول الله فإني مسيء مذنب
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul Hikmah buku prophetic wisdom menghadirkan cerita-cerita dari para teladan agung sepanjang sejarah kita. Kali ini tentang kisah seorang di zaman Bani Israel, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ruwiya annahu lahaqqa bi Bani Israel qahtun ala ahadi Musa fajtama'an nas ilaihi faqalu ya kalimallah ud'u lana rabbak ay yasqina al-ghayth faqama ma'ahum wa kharaju ila as-sahra wa hum sab'una alaf aw yazidun. Suatu saat di zaman Bani Israel terjadi kemarau yang panjang, keringan. Lalu orang banyak berkerumun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, ya kalimallah, wahai yang berbicara dengan Allah, ud'u lana rabbak, mengikuti redaksi Al-Quran, ud'u lana rabbak, sampaikan pada Tuhanmu, mohonkan doa pada Tuhanmu, ayasqinal ghaith, agar mendatangkan kepada kami, memberikan kami air, memberikan pertolongan dengan mendatangkan air pada kami. Faqama ma'hum, kemudian Nabi Musa berangkat bersama mereka menuju padang pasir. Dalam riwayat ini disebutkan wahum sab'una alaf au yazidun, jumlah mereka 70.000 atau lebih banyak lagi, mungkin untuk menunjukkan betapa banyaknya yang bergabung bersama dalam istisqa ini, mohon agar diturunkan air hujan. Faqala Musa ilahi, kemudian Nabi Musa berdoa, asqina ghaithak wansur alaina rahmatak warhamna bil atfali rudda wal bahaim rudda wasyuyukh rukka. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, datangkan bagi kami air hujan itu, karuniakan kepada kami, turunkan bagi kami rahmat-Mu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertawassul. Dalam riwayat dari baginda Nabi SAW, tidak akan turun azab Tuhan kalau ada beberapa hal berikut ini yang redaksinya agak mirip sebagian dengan apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Warhamna bil atfali rudda, ya Allah, sayangilah kami demi bayi-bayi yang masih menyusu. Jadi minta diturunkan air hujan agar bayi itu juga tidak kekeringan. Tawasul Nabi Musa demi bayi-bayi yang masih menyusu.
wal bahaimu rutta, demi binatang-binatang ternak yang memamah, wasyuyuhu rukka, dan demi orang-orang tua yang ruku'. Terjemahan bahasa Arabnya bersajak, terjemahan saya tidak. Fama zadatis sama illa taqasyu'an, tapi langit tidak berubah, matahari malah panasnya bertambah. Fata'ajjaba Musa, Nabi Musa takjub. Fasa'ala rabbahu an dzalik, lalu bertanya, ya Allah, mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menjawab, inna fikum abdan yubarizuni bil ma'asi mundu arba'ina sanah. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada seorang hamba. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutnya sebagai hamba. Karena apa yang dilakukan hamba ini? Yubarizuni bil ma'asi mundu arba'ina sanah, yang telah menentangku, memerangiku dengan maksiat 40 tahun lamanya. Fanahdi finnas hatta yakhruja min baini adhurikum fabihi mana'tukum, maka sampaikan pada manusia seluruhnya agar ia keluar di tengah manusia itu dan mengakui dosa-dosanya. Karena dialah aku menahan air hujan itu dari kalian. Faqala Musa ilahi wa sayyidi ana abdun dhaif wa sauti dhaif. Tuhanku, aku ini hamba yang lemah, suaraku juga tidak lantang. Bagaimana mungkin aku menyampaikannya kepada mereka semua, sedang jumlahnya 70.000 atau lebih banyak lagi. Allah SWT kemudian menjawab kalimat yang menjadi pelajaran bagi kita semua hingga kapanpun, yaitu minkan nida wa minnal balagh. Darimu seruan, kami yang akan menyampaikan. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru, mencari siapa di antara 70.000 Bani Israel itu yang 40 tahun berbuat dosa terang-terangan menentang Tuhan, kata Nabi Musa alaihissalam, mereka banyak, bagaimana mungkin aku dapat menyampaikannya? Allah SWT menjawab, minkan nida, darimu seruan, darimu usaha, wa minnal bala, kami yang akan menyampaikan. Yang Allah Ta'ala minta dari kita adalah usaha. Darimu langkah awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan. Faqama munadiyan, kemudian Nabi Musa alaihissalam menyeru, ayyuhal abdul asi, wahai hamba yang telah bermaksiat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dari 70.000 itu Allah telah menyampaikan seruan terdengar pada seorang hamba yang merasa dirinya lah yang dimaksud itu. Tapi untuk berdiri mengakui dosa-dosa di tengah 70.000, di mana telah akan ia simpan wajahnya? Diketahui menjadi orang yang menjadi penyebab tertahannya air diturunkan dari langit. Ia duduk bersimpuh, menyesal dalam batin, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba suara bergemuruh, awan bergulung datang di atas 70.000 orang yang berkumpul itu, dan dialirkanlah air hujan. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat ini, ketika hamba itu bertaubat menyampaikan kalimat-kalimat penyesalan, belum selesai kalimatnya itu awan gelap itu sudah datang. Minkan nida wa minnal balagh, darimu seruan, dari kami penyampaian. Darimu permohonan ampunan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ampunan itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, ilahi, Tuhanku, arini hadzal abd at-ta'ib. Jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bima saqaitana wa ma kharaja min baini adhurina ahadun, ya Allah, dengan apa engkau alirkan air hujan ini padahal belum berdiri di tengah kami seorang pun mengakui dosanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, saqaitukum billadzi mana'tukum, aku alirkan air hujan ini
karena sebab yang sama aku menahannya, bahwa hamba itu kini sudah bertaubat. Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah Ta'ala, "Arini hadzal abd ta'i, ya Allah, perlihatkan kepada aku hamba yang taat ini, hamba yang bertaubat ini, hamba yang kau cintai ini." Faqala ya Musa, kemudian Allah SWT menjawab, "Wahai Musa, aku tidak memperlihatkannya kepada manusia sedangkan ia bermaksiat. Bagaimana mungkin aku sekarang menampakkannya di tengah manusia sedangkan ia taat?" Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan dari seseorang yang berbuat salah karena ampunan dan kasih sayang. Minkan nida wa minnal balag, darimu seruan, dari kami penyampaian. Bahkan dalam riwayat Al-Ma'sumin alaihi wassalam, penyesalan adalah taubat. Sebelum kita memohonkan ampunan dengan menyesal dalam batin, itu adalah taubat kita. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV, para pecinta keluarga Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa tanda-tanda kecintaan kepada dunia? Padahal kecintaan kepada dunia itu telah menyebabkan hidup kita tidak bahagia, telah menyebabkan kita selalu merasa tidak puas, dan rezeki tetap saja apa yang telah Allah tentukan bagi kita. Mungkin kita ngejar-ngejar dunia, kadang-kadang tanpa memperhatikan keluarga. Kita mengejar ambisi-ambisi kita dengan melalaikan anak-anak kita. Kita hancurkan kebahagiaan rumah tangga hanya semata-mata karena mengejar dunia. Kita akan dihadapi dengan problem kekayaan, dan bersamaan dengan problem kekayaan itu kita akan dihadapkan dengan problem rumah tangga. Kita akan berhadapan dengan problem hubungan dengan sesama kita di kantor, di tempat kerjaan. Persoalan kita akan terus bertumpuk karena kecintaan kita kepada dunia, karena kita mengejar-ngejar dunia. Nah, apa ciri-ciri hubbud dunia? Apakah tidak cinta dunia itu berarti meninggalkan pekerjaan? Maka demi melihara agar kita tidak terjerumus kepada cinta dunia, kita tidak mau lagi bekerja, kita mengasihkan diri di rumah atau di puncak bukit, atau kita tidak lagi mau mengurus urusan keluarga dan sebagainya. Tidak, cinta dunia bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan berarti tidak mau mencari nafkah. Tidak, cinta dunia. Apa tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia? Satu, hubbul mal. Orang yang cinta kepada dunia, hidupnya dipenuhi dengan kecintaan kepada harta. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada harta? Dia meletakkan urusan harta sebagai yang pertama di atas segala-galanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan mengutip gunung Tihamah yang menjadi gunung yang paling panjang memanjang dari Laut Merah sampai ke Yaman, yang membatasi Saudi Arabia ke sebelah barat. Dan biasanya orang-orang Arab menggambarkan sesuatu yang sangat besar dengan gunung Tihamah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang orang-orang dan kemudian kebaikan didatangkan kepadanya sebanyak gunung Tihamah, sebanyak gunung-gunung Tihamah. Misla jibalit Tihamah, seperti gunung-gunung Tihamah. Didatangkan, ditumpukan di hadapannya kebaikan dia. Kemudian Allah
mengutus api dan membakar seluruh kebaikan itu. Kemudian Rasulullah mengutip firman Allah, faja'alnahu haba'am manthura. Lalu kami jadikan seluruh amal baiknya itu menjadi debu yang berterbangan. Habis dibakar menjadi debu yang berterbangan. Dan apa yang menyebabkan itu semua? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayusallun, apakah mereka itu orang-orang yang sholat? Betul kata Rasulullah, mereka itu sholat. Mereka sholat, mereka saum, mereka haji. Tetapi mereka membakar taman surga mereka. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka itu dipanggil dunia, mereka segera berlari kepadanya. Itu orang itu tanda cinta dunia. Jadi kalau dia melihat ada kepentingan dunia, ada kepentingan hartanya, ada kemungkinan keuntungan yang besar, dia bisa tinggalkan apapun untuk itu. Dia bisa ditinggalkan, jangankan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia tinggalkan keluarganya, dia tidak lagi mencintai sesamanya, dia dahulukan dunia di atas segala-galanya. Dia dahulukan panggilan dunia dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri hubbul mal, kecintaan kepada dunia. Dan kepada dunia artinya mendahulukan dunia dibandingkan dengan beramal saleh atau berkhidmat kepada sesama manusia atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dulukan. Kata Syekh Al-Makarim As-Sirazi, dunia ialah segala hal yang menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut dunia bukan saja harta, bukan saja jabatan, bukan saja kedudukan, tapi yang disebut dunia ialah apa saja kegiatan kita yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau sholat kita itu kita lakukan misalnya demi kepentingan politik. Kalau saudara melakukan ibadah demi kepentingan politik, itu adalah urusan dunia, bukan urusan akhirat. Al-Quran menyebutkan orang-orang alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Itu orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam ibadahnya. Karena ibadahnya itu dia lakukan yura'un, supaya dilihat. Ibadahnya itu untuk pencitraan. Ibadahnya itu supaya disaksikan orang. Ibadahnya itu supaya dicatat semua orang bahwa dia termasuk orang yang soleh. Dalam ungkapan hadis Nabi tentang 3 orang yang diadili pada hari kiamah nanti, yang satu pembaca Al-Quran, kedua orang yang banyak mengeluarkan hartanya, dan ketiga orang yang berperang di jalan Allah. Ketiga-tiganya diseret, wasuhiba fi wajhihi ilan nar, diseret mukanya ke neraka. Karena ketika Allah bertanya kepada pembaca Al-Quran, Allah kemudian menegaskan, qara'tal Quran lituqala annaka qari. Engkau membaca Al-Quran supaya dilulukan orang sebagai pembaca Al-Quran, supaya dipuji-puji orang sebagai qari. Dan engkau, hei orang kaya, memberikan hartamu supaya disebut-sebut orang sebagai orang yang dermawan. Yuqala annaka sahi, karena engkau ingin disebut sebagai orang dermawan. Dan engkau berjuang di jalan Allah, liyuqal, supaya disebut kepadamu bahwa engkau adalah orang yang pemberani. Jadi dia sholat, dia membaca Quran, dia sholat, dia jihad fi sabilillah, tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia melakukannya untuk mendekatkan diri kepada manusia. Dia melakukannya untuk kepentingan pujian,
untuk kepentingan pencitraan atau kepentingan politik. Ibadahnya dilakukan dengan semangat supaya orang menilai dia, bukan supaya Allah menilai dia. Tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkan diri kepada Allah. Itu namanya urusan dunia. Jadi apa saja yang menyebabkan kita jauh dari Allah itu urusan dunia. Adapun urusan akhirat ialah apa saja yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara bekerja keras setiap hari dan saudara ingin memberikan kelebihan harta saudara untuk berbagi dengan kaum fukara dan masakin, saudara, dagang saudara adalah kegiatan akhirat. Usaha saudara adalah kegiatan akhirat. Kalau saudara menghabiskan waktu saudara untuk mempelajari ilmu dan kemudian saudara membagi-bagikan ilmu itu kepada orang lain, kegiatan mencari ilmu itu adalah kegiatan ukhrawi, bukan kegiatan duniawi. Hatta ketika saudara jumpa dengan tetangga dan saudara sebarkan senyuman persahabatan, saudara sedang melakukan kegiatan ukhrawi. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kegiatan ukhrawi, kegiatan akhirat. Dan kalau orang melakukan semua tingkah lakunya setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, itu disebut sebagai kegiatan akhirat. Dan orang-orang yang fokusnya pakai kegiatan akhirat, Allah akan berikan kekayaan di antara kedua matanya. Allah akan memberikan kepada dia ketenangan dalam hidupnya sehingga tidak diganggu oleh kesulitan-kesulitan hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan dia dari dunia kepada akhirat dengan memperoleh kecukupan rezekinya. Sampai istakmala rizquh, sampai rezekinya itu cukup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.